Budaya. Salam pesona Nusantara. Masih di Suryo Alam Channel. Berbagai misteri yang berada di Gunung Arjuna. Bersebelahan dengan Gunung Penanggungan yang dikenal dengan ratusan situs purbakala, tak membuat keadaan yang berbeda dengan Gunung Arjuna. Ada beberapa situs yang dijadikan tempat ziarah para pelaku spiritual, menimbulkan suasana mistis di area Gunung Arjuna. Kebanyakan situs tersebut bisa ditemui di jalur pendakian Gunung Arjuna via Purwosari. Berikut adalah beberapa situs sekaligus tempat pemujaan yang ada di sepanjang lereng Gunung Arjuna. Ontobuku, tempat ziarah dan bersemedi untuk kalangan tertentu. Menurut juru kunci, gua ini dijaga oleh seekor ular naga. Candi Madring, berbentuk punden berundak dengan 3 ukuran teras berbeda. Di teras atas ada beberapa batu andesit yang dibungkus kain putih dan 1 lumpang batu sebagai objek pemujaan. Situs Eyang Abioso, situs punden berundak yang telah dibuka. Ada 1 batu andesit besar seperti lesung, 1 batu andesit segi 4, dan 1 arca 2 rapala. Situs Eyang Sekutrem, bangunan tempat menyimpan arca dan sebagai tempat ziarah, diduga bekas bangunan punden berundak. Sendang Dewi Kunti, tempat pemujaan dan sumber air. Hyang Sakri, tempat pemujaan. Pondok Rahayu, sebuah gubuk yang nampak seperti gubuk hantu. Menurut ahli spiritual, daerah alas Lali Jiwo banyak dihuni oleh para jin. Pasar Setan, Pasar Setan atau disebut juga Pasar Iyeng ada di jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna via Tretes. Tepatnya di area cukup luas yang terdapat banyak makam. Saat siang hari, lokasi tersebut hanyalah tanah lapang. Namun, saat malam hari, konon di tempat ini terdengar suara ramai seperti di pasar. Acara ngunduh mantu. Selain suara gaib dari Pasar Setan, ada juga suara gamelan yang terdengar di sekitar alas Lali Jiwo. Suara gamelan yang tiba-tiba ada dan tiba-tiba menghilang dipercaya sebagai acara ngunduh mantu bangsa jin. Mitosnya, jika mendengar bunyi gamelan, sebaiknya segera turun agar tidak dibawa bangsa jin alias tersesat dan hilang. Pantangan. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar para pendaki Gunung Arjuna. Beberapa di antaranya adalah tidak boleh naik dalam jumlah ganjil, tidak boleh menggunakan baju merah, dan untuk wanita haid dilarang melanjutkan naik ke puncak dan dilarang merusak situs-situs petilasan. Jika jumlah ganjil, hendaknya membawa sebuah tongkat untuk mengenapi. Pantangan-pantangan ini biasanya dikatakan juru kunci Mangku Toromo sebelum pendaki melanjutkan pendakian Gunung Arjuna. Banyaknya cerita-cerita mistis seperti pendaki hilang, pendaki tersesat, pendaki berpindah jalur pendakian, hingga pendaki kerasukan setan karena melanggar pantangan, selalu menjadi bumbu cerita utama mitos Gunung Arjuna.
Seperti penganut kepercayaan tertentu yang melakukan kegiatan spiritualnya di lereng Gunung Arjuna, pantangan dan mitos tersebut tidak sepenuhnya harus dipercaya. Meski mitos ada untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kadang mitos juga dibuat untuk melindungi adat, budaya, dan kepercayaan setempat maupun melindungi situs arkeologi dari ulah para pendaki nakal. Sejarah Gunung Arjuna menurut kisah legenda, pada sebuah masa di kawasan Jawa Timur, berdiri sebuah kerajaan Hastinapura yang dipimpin oleh seorang raja bernama Paduka Pandu. Sang raja memiliki 2 permaisuri, yaitu istri tua bernama Ratu Kunti dan istri muda bernama Ratu Mantri. Mereka dikaruniai 5 putra yang dikenal sebagai sebutan Pandowo Limo. Mereka adalah Arjuna, Bima, dan Yudhistira yang terlahir dari istri tua, serta si kembar Nakula dan Sadewa dari istri muda. Arjuna adalah putra Pandu yang paling sakti di antara kelima putra Pandu. Ia merupakan titisan Dewa Indra, dewa perang yang memiliki kesaktian mandraguna. Arjuna mendapatkan kesaktian tersebut dari pertapaan yang sering ia lakukan. Namun, meski memiliki tingkat kesaktian yang sangat tinggi, Arjuna tidak pernah puas. Ia berencana untuk melakukan pertapaan lagi. Akhirnya ia pergi dari istana menuju ke arah barat. Di tengah perjalanannya, ia menemukan sebuah gunung dengan udara yang sangat sejuk dan pemandangan alam yang sangat indah, dikelilingi oleh pegunungan. Saat itu pula, ia memutuskan untuk melakukan pertapaan di sana. Ia yakin bahwa gunung tersebut dapat memberikannya kekuatan alam yang amat luar biasa. Setelah menemukan sebuah batu besar, kemudian ia duduk bersila di atasnya, memejamkan mata, memfokuskan pikiran, dan terhanyut dalam kegiatan spiritual tersebut dengan sangat khusyuk. Waktu berlalu sangat cepat. Bulan demi bulan berlalu, Arjuna masih bersila sambil memejamkan matanya, khusyuk dalam pertapaannya, hingga pada suatu hari, kekuatan dahsyat masuk ke dalam diri sang petapa muda itu. Bahkan bidadari yang diutus oleh kahyangan para dewa tidak mampu mengganggu Arjuna dari pertapaannya. Kala itu, seketika tubuhnya mengeluarkan kilauan cahaya yang amat terang. Setiap makhluk yang berani mendekatinya akan langsung mati. Namun ia tetap melakukan pertapaannya, seolah masih haus akan kesaktian dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Celakanya, kesaktian Arjuna terus-menerus bertambah. Semakin dahsyat, mengakibatkan guncangan hebat di kawasan tersebut. Petir menggelegar di siang bolong. Kawah Condro di Muko mengeluarkan lahar panas. Hujan turun sangat besar, menimbulkan bencana banjir di mana-mana. Gunung yang ia tempati terangkat ke atas, menyundul-nyundul langit. Tentu saja kejadian ini membuat suasana di kahyangan para dewa seketika berubah menjadi gaduh. Para dewa merasa khawatir bahwa kehidupan di alam manusia akan segera hancur. Sebagai tindakan cepat, akhirnya mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Batara Guru. Meski mengetahuinya, sebagai pembukaan, Batara Guru menanyakan situasi. Kemudian, sebagian dewa turun ke bumi untuk membujuk Arjuna agar berhenti dari pertapaannya.
Sidang itu selesai. Sebagai hasilnya, Batara Narada diutus turun ke bumi untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Ia segera mengitari angkasa untuk menemukan keberadaan sang petapa sakti. Di tengah-tengah keadaan yang carut-marut, akhirnya ia menemukan sebuah gunung yang mengapung beserta Arjuna yang sedang khusyuk di dalam semedinya. Segera ia menghampiri dan bersabda pada Arjuna, "Wahai cucuku Arjuna, bangunlah dari pertapaanmu. Semua orang bahkan para dewa akan menjadi celaka bila kau tak mau menghentikannya." Namun keangkuhan Arjuna membuatnya tidak mendengarkan ucapan Batara Narada. Ia justru lebih tekun dalam pertapaannya. Arjuna berpikir bahwa sikapnya itu pasti akan membuat sang dewa kebingungan dan akan menawarkan kesaktian kepadanya agar ia mau berhenti dari pertapaannya. Merasa gagal menjalankan misi, akhirnya Batara Narada kembali ke Kahyangan dan melaporkannya kepada Batara Guru. Sidang susulan pun dilakukan dan mencari cara lain untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya. Dalam keadaan genting, akhirnya sidang memutuskan untuk mengutus Batara Ismaya. Ditemani oleh Togok, kemudian Batara Ismaya turun ke bumi dengan menjelma sebagai Semar. Mereka berdua menjalankan strategi dengan bersemedi di atas kedua sisi gunung yang ditempati Arjuna. Dengan kesaktian, keduanya berubah menjadi sangat besar hingga ketinggian mereka melampaui gunung yang masih mengapung tersebut. Kemudian mereka mengeruk tanah di bagian bawah gunung dan memotong gunung tersebut menjadi dua bagian. Segera dilemparkannya gunung bagian atas yang mengakibatkan Arjuna terbangun dari semedinya. Melihat bumi yang carut-marut, akhirnya ia tersadar bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Kala itu Semar memberi nasihat kepada Arjuna, "Wahai anakku, pertapaan yang kau lakukan membuat keadaan bumi dan kahyangan para dewa menjadi genting. Engkau terlalu berambisi dengan kesaktian. Berhentilah, gunakanlah kesaktianmu sekarang untuk kebaikan, agar kau tidak menyesal di kemudian hari." Pada akhirnya, gunung tempat Arjuna melakukan pertapaan dinamai dengan sebutan Gunung Arjuno, dan potongan lainnya diberi nama Gunung Wukir. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena